Kelompok Taliban menyatakan perang di Afghanistan telah berakhir. Pada Minggu 15 Agustus 2021, Taliban telah menduduki istana kepresidenan di kota Kabul. Dan untuk membahasnya, sudah ada Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Abdul Qadir Jailani, dan Ibu Tia Mariatul Kiptiah yang merupakan dosen hubungan internasional BINUS University. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Ya, saya akan ke Bapak Abdul Qadir Jailani terlebih dahulu. Bapak, informasi yang saya dapatkan, Bapak sempat berdialog melakukan komunikasi dengan Wakil Kepala Kantor Politik Taliban, yakni Abdul Salam Hanafi secara virtual. Apa saja yang menjadi poin-poin pembicaraan? Dalam pertemuan yang berlangsung tanggal 13 Agustus tersebut, kami menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk terus mendukung terwujudnya perdamaian di Afghanistan melalui proses yang dilakukan sesuai dengan prinsip Afghan owned dan Afghan led. Hal ini perlu ditekankan secara khusus mengingat bangsa Indonesia dan Afghanistan telah memiliki hubungan baik sejak lama. Oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Indonesia ikut serta mendorong terciptanya perdamaian dan stabilitas di Afghanistan. Menanggapi hal tersebut, pihak Taliban secara khusus mengungkapkan penghargaannya atas peran aktif Indonesia selama ini dalam mendorong tercapainya perdamaian dan mewujudkan Afghanistan yang aman dan makmur. Mereka juga mengharapkan agar peran dan hubungan Indonesia-Afghanistan dapat teruskan ditingkatkan di masa mendatang. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Taliban juga menyampaikan komitmennya untuk mewujudkan pemerintah Afghanistan yang inklusif dan menghargai hak-hak wanita serta kelompok minoritas. Baik, itu tadi poin-poin yang sudah dilakukan atau dibahas dalam pertemuan secara virtual. Saya akan ke Bu Tia. Bu Tia, tadi ada beberapa hal yang kemudian disampaikan oleh Bapak Abdul Qadir Jailani. Bagaimana kemudian Ibu Tia menanggapi hal tersebut? Sebetulnya mengenai Afghanistan ini, kenapa bisa cepat begitu menguasai Kabul, ibu kota Afghanistan. Simple ya, karena selama ini memang di Afghanistan yang menjadi backup dari pemerintahan yang berkuasa itu adalah Amerika Serikat. Jadi ketika Amerika Serikat mempunyai komitmen untuk mundur dari wilayah tersebut, dengan mudah Taliban masuk ke area penting di negara ini begitu. Jadi semua pihak bertanya-tanya apakah kenapa Taliban begitu cepat menguasai Afghanistan, karena memang hampir 50% dari pasukan Amerika Serikat itu gugur begitu ya. Dan ketika ditanya kenapa Amerika Serikat itu menarik pasukannya sebanyak 50%, saya melihatnya ada dua. Itu ada trust atau ketidakpercayaan dari pihak Amerika Serikat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Yang kedua adalah saya pikir ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang tidak baik begitu ya, dengan kondisi COVID-19 juga. Jadi akhirnya memutuskan untuk menarik pasukan Amerika Serikat perlahan-lahan, dan di beberapa wilayah konflik di area Timur Tengah termasuk di Afghanistan, di Irak itu perlahan-lahan secara tentara Amerika Serikat diminta untuk kembali ke negaranya. Nah, ketika backup itu sudah tidak ada terhadap pemerintahan Afghanistan, maka dengan mudah Taliban mengambil alih kondisi pemerintahan di Afghanistan begitu. Kemudian untuk beberapa poin tadi yang disampaikan Pak Direktur Pak Abdul Qadir Jailani, saya pikir memang poin-poin itu memang harus harus dilakukan begitu ya. Artinya pertama adalah keselamatan masyarakat sipil itu diutamakan, Mbak Fani. Dan kita lihat di beberapa media, misalnya di media-media internasional, saya juga cukup kaget ya Mbak Fani, karena ternyata masyarakat sipil Afghanistan sendiri no problem dengan dikuasainya Kabul oleh pihak Taliban. Bagi mereka yang penting damai, kemudian pertumbuhan ekonomi juga berjalan, kemudian masa kegelapan berakhir, siapapun yang jadi penguasa di daerah itu buat masyarakat atau buat masyarakat sipil Taliban itu tidak jadi masalah, Mbak Fani. Nah, kalau kita lihat ini menarik yang tadi Ibu Tia sampaikan, bagaimana narasi-narasi yang dibangun oleh Taliban ini bisa dikatakan tanda kutip menenangkan ya situasi di sana. Tapi memang kalau dari kacamata Bu Tia, apakah memang itu benar-benar kondisi yang terjadi atau apakah ini masuk dalam strategi Taliban?
Saya melihat keberanian Taliban ini ada beberapa faktor ya, Mhm. Mbak. Pertama, karena memang pasukan Amerika Serikat sudah artinya tidak ada backup lagi untuk pemerintahan Ghani. Yang kedua adalah karena memang ada deal saya pikir dengan pihak Rusia dan China. Secara politik global kita melihat bahwa yang ini terbagi dua, Mbak. Jadi pertama adalah satu sisi Amerika Serikat dengan aliansinya, termasuk di dalamnya Arabia dan Gulf countries, negara-negara Eropa seperti Inggris dan yang lainnya. Satu sisi adalah Iran, China dan Rusia, begitu ya. Jadi ketika ada deal-deal antara Taliban dengan pihak China pada tahun 2019, sempat ada pembicaraan antara pihak China dengan Taliban bahwa China akan melakukan investasi besar-besaran, kemudian akan membangun infrastruktur di Taliban, dan Rusia juga begitu, sempat melakukan meeting dengan pihak Taliban, dan saya pikir ke Indonesia juga pernah ya, tahun 2011 datang, begitu ya, dan saat itu pemerintahan kita yang menyambut kedatangan Taliban itu adalah Pak ABK, begitu ya. Jadi saya cukup surprise juga saat Taliban datang ke sini, artinya ada pengakuan secara tidak langsung bilateral antara Indonesia dengan Afghanistan, tapi kok kali ini Taliban, begitu. Pun di dalamnya ada pembicaraan permintaan mediasi antara pihak Afghanistan, pemerintahan Afghanistan dan Taliban. Tapi artinya mereka datang ke sini sudah tidak dianggap lagi sebagai grup teroris, gitu, Mbak. Jadi melihat peta seperti itu, saya kaget begitu Taliban akan menguasai Afghanistan secepatnya. Hanya saja dalam kurun waktu secepat ini luar biasa memang ya. Sangat cepat begitu di luar prediksi begitu. Nah, kecepatan ini ya akibat itu tadi, Mbak. Ada dukungan dari China, ada dari Rusia, dan dari mengenai baik. Taliban juga sudah berani datang ke Asia, dalam hal ini ke Indonesia, begitu ya, ke Asia Tenggara. Itu artinya Taliban memang mungkin ke depan itu akan diakui sebagai pemerintahan Ghani ini. Ya, baik, Bu Tia. Pak Abdul Qadir, tadi kan sudah disinggung bahwa memang komunikasi itu juga terus dibangun oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintahan negara lainnya. Tapi kita akan menyoroti tentang bagaimana kemudian kondisi warga negara Indonesia yang juga jadi fokus ini. Bapak, bagaimana rencana evakuasi WNI dari Afghanistan? Saat ini prioritas utama pemerintah adalah memastikan keselamatan WNI, termasuk staf KBRI Kabul. Proses pematangan pelaksanaan evakuasi sedang dilakukan secara cermat dan seksama, termasuk dengan melakukan komunikasi dengan semua pihak. Terutama guna memastikan semua aspek teknis dapat dipersiapkan secara baik, sehingga evakuasi diharapkan dapat berjalan secara lancar. Misi KBRI Kabul akan tetap dijalankan dengan esensial terbatas, sambil terus dilakukan pemantauan situasi keamanan di Afghanistan. Dipertahankannya misi KBRI Kabul memiliki arti penting karena akan menunjukkan kehadiran Indonesia di negeri itu. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini terdapat beberapa negara yang juga mempertahankan misi diplomatiknya, misalnya Turki, Uni Emirat Arab, India, Iran, RRT, Rusia, Pakistan, Kazakhstan, dan lain-lainnya. Baik. Kita sambil sama-sama menyimak bagaimana dinamika yang terjadi di sana ya Bapak. Baik, saya akan kembali ke Bu Tia. Bu Tia, yang juga jadi sorotan adalah ketika Presiden ini dikabarkan keluar dari Afghanistan sebelum Taliban masuk. Ini bagaimana kemudian dampaknya bagi dinamika pemerintahan yang ada di Afghanistan, Bu? Saya pikir ini tidak terlalu signifikan akan karena Taliban saya melihatnya cerdas ya. Jadi ketika Ghani, Presiden Afghanistan itu kemudian pergi meninggalkan Kabul, dalam masyarakat Afghanistan sendiri sudah ada rasa kepercayaan terhadap Taliban. Ketika kita melihat beberapa media internasional, BBC, misalnya CNN, mewawancarai masyarakat, mereka percaya bahwa Taliban bisa menjalankan roda pemerintahannya dengan baik begitu. Jadi mereka sudah tidak ingin perang lagi, bilang sudah tidak ingin kembali kepada masa kegelapan. Apapun itu nanti roda pemerintahan yang akan dijalankan Taliban. Yang penting mereka menikmati damaian, tidak ada perang begitu ya, pertumbuhan ekonomi juga berjalan dengan baik. Nah, saya pikir Mbak Fani melihat misi ini, Amerika Serikat pergi itu karena dilema
sama persis dengan kondisi di Suriah gitu ya. Ketika misalnya membiarkan Assad di satu sisi yang menjadi koalisinya Cina, Rusia, dan Iran ingin digulingkan, tapi penggantinya ini adalah para oposisi termasuk ISIS di dalamnya. Sehingga terjadi Amerika Serikat meninggalkan konflik tersebut dan akhirnya Assad tetap sebagai presiden Suriah sampai sekarang begitu. Nah, saya melihat kondisi ini sama dengan di Afghanistan. Jadi ketika Amerika Serikat kurang percaya terhadap Ghani, terhadap presiden dan pemerintahan Afghanistan, mempertahankan Ghani bukan suatu juga atau membiarkan Taliban juga pilihan yang tepat. Tapi ketika ada deal, agreement antara Taliban dengan Amerika Serikat di Doha saat ini, saya pikir Amerika mulai mempercayai Taliban. Artinya saya percaya untuk memegang Afghanistan, tapi dengan syarat tidak lagi berhubungan dengan Al-Qaeda. Karena sejarah hitamnya Taliban itu adalah melindungi Al-Qaeda saat kejadian 9/11 itu, Mbak. Oke. Itu tadi sekilas tentang bagaimana kemudian dinamika yang terjadi di sana. Saya kembali ke Bapak Abdul Qadir. Bapak, sejauh ini juga komunikasi pasti dilakukan dengan negara-negara lain, termasuk diantaranya Amerika Serikat, Qatar, Jerman, Norwegia, Uzbek, Pakistan, dan banyak lagi negara-negara. Sejauh ini bentuk hasil dari komunikasi tersebut apa, Pak? Dan apa saja langkah antisipatif terkait perebutan kekuasaan oleh Taliban yang ada di Afghanistan ini? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa perubahan terjadi sangat cepat dan situasi di lapangan sampai saat ini masih diwarnai ketidakmenentuan. Kita masih terus memantau secara dekat perkembangan yang terjadi saat ini, terutama berbagai perundingan dan musyawarah di antara tokoh-tokoh Afghanistan. Harapan saya dalam waktu yang tidak terlampau lama, kita dapat memetakan secara lebih pasti situasi di Afghanistan, terutama yang terkait dengan prospek perdamaian dan terbentuknya pemerintahan Afghanistan yang inklusif sebagaimana dijanjikan. Oleh karenanya itu, kita akan terus meningkatkan komunikasi secara intensif dengan semua pihak, termasuk juga dengan perwakilan PBB dan di Afghanistan dan perwakilan asing di Afghanistan. Dan untuk saat ini pemerintah berharap penyelesaian politik tetap dilakukan melalui Afghan-owned, Afghan-led. Wujudnya perdamaian dan stabilitas di Afghanistan sangat diharapkan oleh masyarakat Afghanistan dan dunia internasional. Iya, jadi bagaimana kemudian nanti perdamaian dan stabilitas keadaan yang ada di Afghanistan sangat diharapkan bisa terjadi tidak hanya oleh masyarakat dunia, pastinya juga untuk warga-warga termasuk warga sipil yang ada di Afghanistan. Terima kasih banyak Bapak Abdul Qadir Jailani yang merupakan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, serta Ibu Tia Mariatul Kiptiah yang merupakan dosen hubungan internasional BINUS University. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.